buat agent training and everything. Yes, karena pada dasarnya ini slide-nya kita yang biasanya kita bawa untuk ke sekolah. Tapi yang present tuh biasanya antara saya atau Cik Kris. Seperti itu. Karena kalau agent trainingnya slide-nya kebanyakan. Ya, 124. Kayaknya waktunya nggak cukup gitu. Jadi, I'll make it short buat teman-teman sekalian supaya kita nanti lebih banyak untuk harapannya sih teman-teman ada cases atau ada pertanyaan sehingga kita bisa tahu nih programnya lebih details how to get into Kaplan Singapore seperti itu. Jadi thank you juga Ci Susan tadi udah di-remind bahwa hari ini adalah Kaplan Singapore ya teman-teman ya. Jadi bukan Kaplan yang lainnya gitu. Jadi kalau nanti tanyanya KBS dan segala macam, wah mohon maaf. Saya kurang paham ya programnya. Nanti bisa ditanyakan ke repnya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, pada dasarnya saya mau remind lagi bahwa kalau ketemu atau visit sama agent gitu kan biasanya aku selalu tanya gimana kendalanya sekarang apa dan segala macam. Jawaban yang pertama itu selalu came up itu adalah Singapura mahal. Singapura tidak bisa part-time. Singapura GST-nya naik dan segala macamnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi di slide ini sebenarnya secara spesifik saya mau membicarakan kenapa sih atau bagaimana sih poin apa yang kita bisa share ke students untuk mereka rethink atau consider terkait dengan Singapura itu sendiri. Nah, poin pertama dan poin kedua itu sebenarnya nyambung teman-teman. Di mana di sini aku bilangnya sebagai affordable quality education. Affordable sendiri ini kata-katanya pasti bakal jadi debatable untuk kita semua. Ah, Singapura loh kursnya mahal. Singapura loh apa namanya nggak bisa part time dan segala macam. Affordable dari mananya. Nah, teman-teman ingat kan kalau misalnya di Kaplan Singapura itu walaupun anak-anak tuh studinya the whole duration di Singapura, tapi untuk kurikulum, dosen bahkan dengan ijazah yang nanti didapatkan sama anaknya itu bukan dari Singapura, bukan dari kami Kaplan Singapura. Tapi kami punya kampus partner dari Irlandia, dari Australia maupun dari UK yang bisa dipilih sama students. Jadi nanti ketika ditanyain secara kurikulum, dosen maupun ijazah itu exactly the same sama anak-anak yang ke kampus asalnya. Nggak ada bedanya. Jadi even di ijazah pun apakah akan ditulis Singapura? Tidak sama sekali. Seperti itu. Jadi ini ada things to know yang buat teman-teman sekalian. Nah, kenapa tadi aku bilang menyangkut ke poin nomor dua? Memang betul kalau di Singapura itu anak-anak itu secara international students yang di private institutions itu tidak diizinkan untuk part-time. Betul. Tapi di sini teman-teman perlu tahu bahwa program kami untuk bachelor degree-nya itu hanya memakan waktu 2 sampai dengan 3 tahun. Yes, jadi teman-teman nggak salah dengar bahwa bachelor degree-nya itu bisa complete within 2 years, teman-teman. Itu sudah include dengan level diploma yang anak-anak mau national curriculum, mau A-level, mau IB, they have to start from the diploma. Nanti untuk programnya aku bakal ngomongin lebih detail di slide ke depannya. Seperti itu. Tapi di sini aku mau highlight bahwa teman-teman bisa loh untuk ngomong sama students itu bahwa dengan durasi 2 tahun yang possible untuk anak-anaknya itu selesai, itu tuh berarti mereka juga menghemat 1 sampai dengan 2 tahun living cost tidak hanya untuk uang sekolah ya teman-teman ya, tapi juga untuk living cost yang harus di-spend kalau misalnya pergi ke negara yang lainnya. Sehingga ini adalah another things. Memang betul kursnya kita mahal, memang betul bahwa GST-nya baru naik 2 tahun yang lalu, seperti itu. Tapi ini adalah another things yang kita bisa offer, bahwa jurusannya, bachelor degree-nya itu complete within 2 sampai dengan 3 tahun. Seperti itu. Ya, nah selain daripada itu, poin ketiga ini sebenarnya biasanya aku selalu ngomong lebih banyak nih menitik beratkannya ke parents. Dimana kalau misalnya kita berbicara kita semua sudah pernah ada di masa kemarin COVID era di 2020, 2021. Kita semua tahu di situ sebagai parents itu sepanik apa untuk menjaga anaknya kita. Nah, bayangkan ketika anaknya ini ceritanya first time dia selesai dari sekolah gitu kan, biasanya barengan sama orang tuanya terus habis itu tiba-tiba mereka harus ke tempat yang jauh sekali. Terus amit-amit ya kita semua tidak berharap itu terulang, tapi kalau misalnya di posisi COVID kemarin, pasti banyak banget yang panik. Begitu kena lockdown, nggak bisa pulang dan segala macamnya. Nah, kalau Singapura ini secara distance itu kan accessible dari Indonesia all cities, aku bisa bilang. Kayak misalnya dari Jakarta, itu terbang paling nggak nyampe 2 jam. Dari Surabaya kayaknya juga 2 jam ya, kalau aku nggak salah. Jadi secara distance itu sangat amat
convenient karena students itu bisa anytime pulang dan nyampe di hari yang sama tanpa harus worry, oke untuk distance-nya panjang dan segala macam. Nah, teman-teman, another things yang perlu diconsider adalah ketika kan tadi sebelumnya aku sudah menyinggung masalah living cost, tapi juga flight ticket itu adalah hal yang another thing yang kita harus pertimbangkan. Seperti contohnya di institusi sebelumnya, aku sudah sempat mendengar cerita bahwa beberapa students untuk fall intake-nya mereka dan segala macam itu tiketnya tuh bahkan sampai double digit sekali jalan, bukan PP ya, tapi sekali jalan itu udah ke apa udah double digit. Jadi kayak 20 ke atas dan segala macamnya. Itu kan suatu hal yang sangat em, apa ya? Mungkin nggak semua orang bisa afford itu. Sedangkan kalau misalnya Singapura itu kita bisa bilang secara flight options maupun harga itu masih tergolong affordable. Seperti itu. Jadi ini adalah another things yang mungkin bisa di-consider dan kita bisa offer ke parents dan juga ke students. Nah, poin keempat ini sebenarnya spesial karena aku bisa bilang kalau misalnya kita ngomongin aman, Singapura itu sudah cukup terkenal untuk masalah safety-nya. Jadi teman-teman nggak perlu worry. Cuma memang kita nggak bisa em, serta-merta untuk bilang oke 100% tidak ada crime rates. Enggak juga. Jadi secara berita dan segala macam itu tetap ada. Cuma ini tuh sebenarnya menunjukkan bahwa Singapura itu cukup safety. Kita bisa lihatnya dari mana? Dari kursnya, teman-teman. Jadi ketika political eh, political situationsnya, economic situationsnya sampai dengan ke hal-hal yang minor kayak misalnya stability-nya untuk environment dan segala macam itu akan mempengaruhi konsistensi dari currency-nya itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, another things yang perlu diketahui bahwa Singapura tuh sekarang kita selalu udah sering dengar kalau Singapura itu adalah business hub, terutama untuk di Southeast Asia. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak loh sebenarnya company yang dari Western countries itu tuh mereka buka HQ di Singapura. Nah, kenapa mereka incarnya Singapura? Karena Singapura ini adalah satu negara di daerah Asia yang memang familiar with English, as in languages. Jadi, kalau misalnya opsinya dari mereka yang Western countries harus kayak misalnya buka di China, misalnya buka di Jepang, obviously itu akan menjadi lebih susah karena mereka harus belajar bahasanya yang baru. Sedangkan kalau di Singapura, ini mereka familiar sama bahasa Inggris itu sendiri. Nah, ini yang membuat mereka jadinya lebih convenient untuk buka HQ atau kantor cabang itu di Singapura itu sendiri. Jadi, ini menunjukkan bahwa adanya opportunities yang sangat besar yang bisa didapatkan dari students. Bahwa secara data kita punya total lebih dari 4.000 company yang ada di Singapura. Nah, ini yang biasanya aku selalu share ke students bahwa apa sih yang membedakan Indonesia sama sorry, kuliah di Indonesia sama kuliah di Singapura? Kalau kuliah di Indonesia, kita sehari mau apply kerja kayak di 2 3 company itu masih oke. Tapi kalau di Singapura, kamu setelah selesai program, terus habis itu kamu cuma apply 1 2 company per harinya, jelas bakal lebih sulit. Tapi yang aku mau nunjukkan di sini dengan adanya 4.000 company ini adalah opportunity yang sangat besar. Teman-teman boleh cek di internet bahwa Singapura itu adalah salah satu negara di Asia yang punya unemployment rate itu cukup rendah. Salah satu yang terendah. Kalau aku nggak salah ingat mereka masih masuk top 5 di Asia. Sehingga ini adalah another things yang aku biasanya offer untuk studentsku. Seperti itu. Oke? Nah, kayak yang tadi dibilang sama Ci Susan, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh feel free untuk langsung drop, atau misalnya mau unmute, terus habis itu mau langsung tanya, boleh. Dan kalau misalnya kerasa ngomongku agak terlalu cepat, nah boleh di chat juga untuk diingetin, kok kayaknya terlalu cepat, tadi miss out point yang ini, gitu ya. Oke? So next, nah ini adalah sedikit fun fact terkait dengan Kaplan Singapura bahwa kita menawarkan lebih dari 450 program teman-teman. Jenjangnya lumayan bervariatif. Aku punya dari level English ya, yang per levelnya itu durasinya 2 bulan. Terus habis itu aku punya foundation. Ini untuk anak-anak SMP, IGCSE atau O level itu aku bisa terima. Yes, SMP kelas 3 lulus ya. Jadi umurnya minimum 15. Diploma program ya untuk anak-anak high school, IB, A-level. Jadi national curriculum itu termasuk di dalamnya. Itu diploma dengan durasi 8 bulan. Lalu di bachelor degree yang tadi aku bilang dengan durasi completion paling cepat 16 bulan, paling lama 28 bulan.
gitu. Dan juga program postgraduate yang termasuk di dalamnya ada graduate certificate. Jadi secara options itu lumayan banyak teman-teman. Nah, tapi secara singkat nanti aku bakal jelasin sebenarnya kita punya program yang meliputi industri apa aja sih, seperti itu. Nah, another thing yang aku mau highlight adalah bahwa students yang ada di Kaplan Singapura ini teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini, itu berasal dari 55 countries dan juga regions. Yang berarti secara diversity, mereka tuh nggak bakal cuma bertemu sama anak-anak yang dari Indonesia tok. Atau anak-anak yang cuma dari China tok. Nggak, teman-teman. I just knew, aku juga baru tahu ternyata aku di Singapura itu aku ada beberapa students yang kayak dari Brazil, ada dari Rusia. Nah, ini sebenarnya adalah opportunity yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk students yang sudah punya bisnis atau mau punya bisnis. Jadi mereka bisa expand dengan punya networking yang jauh lebih luas jatuhnya. Seperti itu. Ya, dan yang data terakhir yang aku mau bilang itu terkait dengan 95% dari students yang kita, actually they are happy with our service. Jadi mereka willingly untuk recommend Kaplan Singapore ini entah ke siblingsnya mereka, entah ke cousinnya mereka, atau mungkin ke orang-orang yang mereka baru kenal, seperti itu. Ya, nah buat teman-teman di sini yang wondering sebenarnya Kaplan Singapura tuh locationnya ada di mana sih? Nah, teman-teman, kita tuh totalnya tuh sekarang ada 3 campus. Jadi main campusku itu tetap yang di Wilkie Edge. Wilkie Edge ini locationsnya ada di tengah-tengah dari Jalan Bugis sama Orchard. Ini adalah dua jalan yang sangat amat familiar harusnya kalau misalnya teman-teman ke Singapura. Jadi to be exact, dia jalannya itu namanya adalah Siligi Road. Dia ada di building namanya Wilkie Edge itu sendiri. Nah, di Wilkie Edge itu kita punya beberapa lantai occupied untuk Kaplan Singapore. Most likely yang ada program di Wilkie Edge ini adalah untuk diploma, English, Foundation, dan juga UCD program. Ya, lalu untuk tambahannya kita baru launch Odeon Campus ini kurang lebih sekarang jalan 2 tahun. Jadi di Odeon ini kita ada 2 building teman-teman. Yang pertama adalah Odeon 331, 331, sama Odeon 333, Odeon Triple Three. Oke, dua-duanya ini sebenarnya akan dipakai untuk kelasnya Kaplan juga. Nah, yang membedakan adalah untuk yang 331 itu memang secara branding dia tidak spesifik untuk salah satu institutions. Meanwhile, kalau untuk yang di 333 atau Triple Three itu adalah building yang dengan branding itu punyanya Murdoch Singapore. Jadi Murdoch-nya itu bahkan punya campusnya dan juga office-nya di Odeon 333 ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya students kadang ada pertanyaan terkait dengan program Murdoch dan segala macam, nah mereka bisa ketemu staffnya langsung di Odeon 333 ini. Seperti itu. Jadi secara locations, itu kita di tengah kota banget, yang berarti memudahkan untuk students itu mencari untuk misalnya accommodations, mencari untuk makan, bahkan untuk mobile the whole Singapore, teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya dari locations yang kita ini, itu tercovered all color lines-nya MRT yang ada di Singapura. Jadi mereka mau pakai line yang ungu, ada. Mau line biru, mau line coklat, itu ada semua, teman-teman. Jadi mereka tinggal pilih mana yang paling dekat sama locations yang mereka saat itu. Gitu. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu kah? Atau aku ngomong kecepatan? No? All good ya? Oke, nah next. Ini ada sedikit video terkait dengan kampusku yang Wilkie Edge. Jadi ini videonya dari anak Indonesiaku. Halo, selamat datang di Kaplan Singapura. Mau tahu informasi tentang sekolah di luar negeri? Kaplan Singapura adalah pilihan pas untuk teman-teman. Kaplan mendukung setiap tahapan dalam tahapan studimu, mulai dari belajar bahasa Inggris hingga mendapatkan gelar sarjana. Universitas partner yang menawarkan gelar berasal dari Australia, Irlandia, dan UK. Lingkungan kampus didukung dengan multikultural organisasi pelajar, kesempatan untuk pertukaran budaya, dan koneksi yang luas. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri kalian dan kami tunggu di Kaplan Singapura ya. Yes, jadi ini sedikit highlight untuk kurang lebih activitiesnya seperti apa sama campusnya seperti apa. Itu kayaknya kependekan deh Mike videonya. Yes, teman-teman kalau mau lihat yang versi agak panjangnya, kita ada di YouTube. Teman-teman nanti aku share juga untuk linknya supaya teman-teman bisa ngecek seperti itu. Ya. Nah, ini yang sesuai janjiku di awal tadi. Jadi untuk teman-teman sekalian bahwa dari 450 program yang kita offer, pada dasarnya kalau aku secara pribadi selalu mengklasifikasikannya dalam 4 jurusan besar, teman-teman. Ya,
Aku ulang. Jadi kita mengklasifikasikannya instead of teman-teman harus ngapalin satu-satu ini, teman-teman bisa secara kurang lebih mengingatnya dengan 4 jurusan besar. Yang pertama aku punya adalah business program, mencakup untuk accounting, banking, and finance, terus business management and juga marketing, lalu juga ada hospitality and tourism karena dia masuknya ke manajemen program. Oke. Lalu yang kedua, saya punya program IT. IT-nya kalau di kolom yang ini tertulisnya sebagai Information Technology dan juga Data Science and Analytics. Jadi, di luar daripada dua ini, saya masih punya program untuk satu, itu adalah Communications, yang kedua adalah Psychology. So, in total saya punya 4 program. Ya, Business, IT, Communication, Psychology. Oke, nah biasanya aku bakal menjelaskan pada dasarnya dari 4 jurusan ini itu selalu ada pecahannya yang lebih spesifik. Seperti contoh, kalau misalnya kita berbicara bisnis, kayak yang tadi aku sempat mention, kita punya accounting, banking, finance, business management, marketing, dan juga tourism and hospitality management. Di luar daripada ini, saya masih punya program yang seperti logistik and supply chain. Atau misalnya saya masih punya business analytics, saya masih punya digital marketing seperti itu. Jadi secara pecahan jatuhnya itu lebih banyak ketika kita breakdown satu persatu untuk jurusannya. Pun juga untuk program IT. IT ini saya tidak cuma spesifik untuk data science dan juga IT talk, tapi saya punya seperti misalnya computer forensics yang bisa diambil students itu bahkan dari program diplomanya. Seperti itu. Nah, nanti secara detail untuk jurusannya saya bakal share lewat prospektus atau brosurnya kita supaya teman-teman ada gambaran kurang lebihnya programnya itu ada apa aja. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah untuk jalurnya. Kalau misalnya mau studi di Kaplan Singapura. Nah, teman-teman, kayak yang tadi aku sudah bilang, pada dasarnya untuk foundation dan juga untuk diploma program, itu tuh secara durasi itu bahkan nggak nyampe 1 tahun, teman-teman. Foundation programku itu durasinya cuma 6 bulan aja. Syaratnya apa? Saya butuh anak-anaknya itu lulus dari SMP kelas 3 atau kelas 9. Harus lulus ya teman-teman ya. Nah, yang berarti saya juga bisa menerima anak-anak dari O-level atau IGCSE. Usianya minimum itu di 15 tahun. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman punya students nih, terus habis itu studentsnya tuh mau ke Aussie, misalnya seperti itu. Seingatku kayaknya Aussie nggak bisa terima under 17, kalau aku nggak salah ingat. Nah, bahkan kalau sama KBS, sama Kaplan Business School, kalau misalnya Ci Elizabeth ketemu sama profile student yang seperti ini, most likely mereka bakal, Ci Eli itu bakal oper ke aku. So yes, students itu selalu bisa start with Kaplan Singapore yang end up-nya tidak harus selalu di Singapura. They always can transfer to any institutions yang di luar daripada Singapura. Yes, seperti itu. Ya. Lalu untuk diploma programnya itu dengan durasi 8 bulan, teman-teman. Sebelum nantinya mereka melanjutkan untuk ke program bachelor dan juga postgraduate program. Nah, bachelor degreeku di sini seperti yang tadi aku sudah mention di awal, durasinya itu 16 bulan, paling lama 36 karena saya punya program double majornya dari psychology. Itu secara program jatuhnya lebih panjang. Tapi normalnya itu 28 bulan aja. Oke. Nah, untuk partner institutionsnya sendiri saya punya 4 untuk tahun ini. Yaitu Murdoch dari Australia. Ini locationnya ada di Perth. Ya. Lalu saya punya Northumbria dan juga Portsmouth. Itu dari UK dua-duanya. Lalu yang keempat saya punya UCD, University College Dublin. Itu dari Irlandia. Nah, setiap kampusnya ini punya spesifik nilai plusnya masing-masing. Jadi aku bakal share di slide selanjutnya. Tapi kurang lebih ini adalah jalurnya. Jadi ketika tadi aku bilang sama teman-teman sekalian bahwa bachelor degree-nya itu bisa complete within 2 tahun. Apa iya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Diplomanya kita itu durasinya 8 bulan. Let's say kalau misalnya students-nya itu ambil program yang 16 bulan, which is sama Northumbria, itu mereka bakal complete within 24 bulan. Yang berarti itu sama dengan 2 tahun program. Seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya sama Portsmouth atau sama UCD, itu completion-nya mereka di 18 bulan. Sehingga untuk total dari 18 plus 8 itu adalah 26, yang equal to 2 tahun 2 bulan. Bedanya cuma 2 bulan aja. Nah, bayangkan ketika students itu masuknya itu dari SMP kelas 3 teman-teman.
Yang berarti mereka hanya tinggal menambah setengah tahun instead of 3 tahun di high school. Yang berarti teman-teman itu bahkan students-nya itu bisa lulus di usia 18 menuju 19 tahun. Itu untuk paling cepatnya mereka selesai bachelor degree. Ini adalah advantage karena mereka jadinya punya waktu lebih panjang untuk trial and error di dunia pekerjaan. Seperti itu. Oke? Nah, ini yang tadi aku bilang, kalau di Indonesia atau misalnya di UK, di US itu beberapa mereka sistemnya tuh bahkan 3 tahun sampai dengan 4 tahun kan teman-teman. Nah, kalau di Kaplan Singapura, mereka bisa loh complete within 2 tahun sampai dengan 3 tahun aja. Ini yang aku mau bilang buat teman-teman sekalian supaya teman-teman juga ngeh. Oh, ternyata kalau misalnya di Singapura, walaupun itu secara kurs lebih mahal, tapi secara durasi kuliah kita lebih cepat. Yang berarti mereka juga nggak harus bayar living cost yang selama itu. Gitu. Ya. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini adalah slide untuk menjelaskan terkait dengan poin plusnya dari setiap institutions. Nah, teman-teman di sini aku mau highlight untuk Portsmouth ini sebenarnya sangat spesial, partnerku yang cukup spesial karena di Portsmouth ini kalau misalnya studentsnya itu punya interest untuk belajar accounting itu sangat menarik buat mereka ambil dari Portsmouth ini karena kalau teman-teman familiar kita punya yang namanya ACCA untuk certifications di dunia accounting. Nah, kalau studentsnya ini lulus dari Portsmouth ini teman-teman, mereka bakal dapat exemptions itu 9 exams in total untuk ACCA papernya. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat advantageous kalau misalnya students itu mau ambil jurusan accounting. Nah, selain daripada itu yang aku mau highlight, Portsmouth ini per tahun ini adalah programnya kita dengan potongan harga yang paling besar. Untuk bachelor degree-nya itu potongannya di 9.800 Singapura dolar. Jadi secara harga in total untuk Portsmouth ini kurang lebih sekitar 20-an ribu Singapura dolar untuk completion bachelor degree-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya aku punya Murdoch. Murdoch ini adalah partnerku yang paling besar. Secara jurusan, dia offer any program yang aku tawarkan di diploma program. Jadi, mulai dari psychology, business, IT, communication, sampai dengan ke kayak misalnya criminology atau bahkan IT program. Nah, Murdoch ini spesialnya karena dia menawarkan yang namanya double major, teman-teman. Bukan dual degree, tapi double major. Bedanya apa? Kalau dual degree itu biasanya kan dia ngeluarinnya 2 ijazah dari 2 kampus. Tapi jurusannya biasanya satu. Nah, kalau double major ini ijazahnya satu, tapi literally anaknya bisa ambil 2 jurusan. At the same time, tanpa nambah durasi, tanpa nambah harga. Dan dua-duanya itu bakal ditulis di ijazah. Jadi konsepnya kalau yang familiar sama sistem educationnya US, anggapannya ini kayak major sama minor. Gitu. Nah, di Murdoch ini jatuhnya dia double major itu tidak harus yang relevan subjeknya. Ini yang bikin programnya jatuhnya lebih banyak. Jadi misalnya studentsnya tuh ambil majornya itu business program. Ternyata dia mau combine sama IT. Will it be possible? Yes. Jadi students itu boleh ambil yang bahkan secara studies itu tidak relevan. Gitu. Nah, selanjutnya aku punya University College Dublin. Nah, University College Dublin ini adalah partnerku dengan ranking yang paling tinggi, teman-teman. Dia ada di 118 yang ada di dunia. So, kalau comparisonnya sama universitinya di Indonesia, kayak UI gitu, bedanya hampir 100 poin. Nah, menariknya lagi, UCD ini karena menawarkan untuk program bisnis, bisnisnya mereka itu adalah salah satu yang tertinggi sebenarnya di Eropa, karena mereka punya Triple Crown Accreditation. Yang berarti mereka tidak hanya diakui di Irlandianya saja, tapi juga di Eropa, di UK secara keseluruhan, dan juga di US. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir, saya punya Northumbria University dari UK. Northumbria ini pada dasarnya menariknya karena students itu tidak akan punya exam selama mereka studi sama Northumbria ini. Loh, jadi penilaiannya bakal pakai apa? Secara penilaian, mereka bakal lebih banyak di project based. Jadi entah itu individual, entah itu grup, tapi Northumbria ini pada dasarnya dari snow exam. Penilaiannya pure dari tugas atau project. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah another things yang kita selalu highlight untuk ke students bahwa kita tidak hanya membekali mereka ini dengan akademik knowledge, tapi juga kita membekali mereka dengan beberapa
hal tambahan, terutamanya dengan tujuan untuk mereka setelah selesai dari programnya kita, itu memang ready untuk masuk ke industri, teman-teman. Terutama kayak misalnya, saya punya LinkedIn workshop. Nah, di Indonesia ini kayaknya tidak cukup common untuk punya LinkedIn workshop ini. Nah, li- honestly, kalau misalnya di Singapura bahkan, LinkedIn itu bahkan kan punya kantornya sendiri di Singapura. Nah, most of the companies, kalau misalnya mereka mau cari em, staff atau open lowongan dan segala macam, itu mereka biasanya lihatnya dari LinkedIn ini. Jadi, ini sangat beneficial terutama buat students kalau misalnya mereka sangat tidak familiar sama LinkedIn ini. Jadi, ini akan diajarkan untuk bagaimana sih caranya mempoles profilnya mereka di LinkedIn itu supaya terlihat lebih oke dan segala macam. Seperti itu. Nah, selain daripada itu yang aku mau highlight lagi, kita di Singapura itu juga ada untuk student guidance, counseling and service. Jadi pada dasarnya untuk students yang kayaknya merasa bahwa ini this is their first time untuk jauh dari orang tua, nggak ada yang maksudnya ceritanya nggak ada yang teman beneran dari satu kelas atau dari satu sekolah yang sama misalnya, terus mereka bingung atau mereka homesick dan segala macam, mereka selalu bisa datang untuk ke student guidance and counseling service ini. Dan itu for free, tidak lagi dibayar karena sudah dibayarkan atau sudah include dengan facilities fee yang mereka dibayarkan di awal. Seperti itu, ya. Nah, ini ada titipan video sedikit. Oke, jadi Pelikan ini pada dasarnya adalah student Indonesia yang mereka punya grup gitu di spesifik di Kaplan. Pelikan ini ada kepanjangannya, Persatuan Pelajar at Kaplan. Jadi sebenarnya aku bisa bilang Pelikan ini adalah perpanjangan tangannya kami yang ada di Indonesia. For example, pada saat itu aku punya students yang punya kendala untuk beli SIM card di Singapura. Nah, karena aku dan Cik Chris tidak base di Singapura, kita nggak bisa langsung bantuin. So, I ask my Pelikan students ini, kira-kira siapa yang bisa bantuin untuk em, bantuin studentsku ini untuk yang masalah SIM cardnya itu. Nah, jadi small things yang kayak gitu, kadang-kadang kita sebagai agents atau kita yang nggak di sana, itu kita bingung, kita harus nyari ke siapa. Nah, Pelikan ini adalah salah satu solusinya yang bisa atau yang sering banget aku mintain tolong. Atau kalau misalnya buat teman-teman sekalian ada students yang kira-kira mau visit ke campus, ternyata itu lagi apa peak periodnya kita untuk travel dan segala macam, biasanya aku bakal minta tolong sama Pelikan students ini gitu. Jadi ini aku sangat mengencourage studentsnya kalau misalnya join ke Kaplan Singapore, please join untuk Pelikan ini karena dia very helpful gitu. Nah, selain daripada Pelikan itu, kita juga punya punya banyak opsinya untuk apa Students Club itu, teman-teman. Jadi, mulai dari sport, social, cultural, itu opsinya ada banyak sekali. Jadi, salah satu yang paling aktif itu adalah untuk yang Student Clubnya badminton. Jadi, badminton ini setauku bahkan dipisah jadi dua kloter. Ada yang memang beneran serius, main serius, sampai ada yang fun program. Jadi, ini adalah another things yang mungkin teman-teman bisa highlight ke studentsnya bahwa kalau di Singapura itu mereka nggak cuma sekolah loh, tapi mereka juga bisa untuk bersosialisasi lewat student club seperti ini, gitu. Nah, this the end of my slides. Jadi lumayan singkat untuk slide-nya, teman-teman. Another thing yang aku mungkin bisa kasih tahu atau remind untuk beberapa teman-teman yang ada di sini bahwa kami tahun ini menawarkan adanya merit scholarship. Merit scholarship ini besarannya adalah 50% dari program fee ya, yang berlaku hanya untuk proprietary program. Berarti itu hanya mencakup untuk program English, Foundation, dan juga diploma. Oke, skenario yang saya bakal berikan contoh, misalnya studentsnya itu masuk ke program Foundation saya. Jadi foundation saya di durasi 6 bulan itu, lalu mereka progres ke diploma. Nah, ini yang teman-teman perlu perlu tahu bahwa both untuk program foundation dan juga diplomanya itu akan dipotongkan 50%-nya di uang sekolahnya.
Oke, pun juga apabila students itu harus start dari program bahasa Inggris. Nah, program bahasa Inggrisnya atau di PBE kita nyebutnya Diploma in Professional Business English itu tuh juga dipotongkan 50%. Jadi contoh, studentsnya itu harus start dari program Diploma in English itu tadi. Terus habis itu dia progres ke foundation dulu, baru ke diploma. Tiga-tiganya akan saya potong 50%. What if studentsnya itu hanya join untuk diploma program? Yes, diplomanya aku potong 50% juga, tapi tidak follow atau tidak terbawa sampai ke bachelor degree-nya. Di bachelor degree-nya, itu nanti another promotions yang bisa di-offer, seperti rebate dari kampusnya otomatis, atau ada scholarship, tapi itu tergantung daripada academic achievement-nya. Seperti itu. Oke? Nah, buat teman-teman sekalian, ini boleh banget untuk dicek untuk QR-nya yang sebelah kiri, itu adalah Instagram account-nya untuk regional Indonesia. Jadi aku banyak sekali nge-post di situ untuk beberapa activity-nya Pelikan, atau terkait dengan jurusan-jurusan yang kita punya di Kaplan Singapura. Jadi buat teman-teman sekalian bisa punya bahan kalau misalnya mau di-up di media sosialnya kalian itu feel free banget. Nah, kalau yang di kanan itu sebenarnya ada link tree yang isinya untuk prospektus, tapi nanti untuk prospektus biar lebih gampang aku bakal langsung kirimkan supaya nanti teman-teman bisa langsung download juga. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya untuk slideku seperti ini, monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian. Atau Cik Gris ada yang mau ditambahin Cik? Enggak sih, paling kalau aku cuma nambahin yang masalah merit award tadi, yang Yes. tadi kan 50% itu jadi kan untuk dapatnya itu anak-anak perlu submit ijazah ya, yang tadi Michael sempat Betul. bilang, kita minta rata-rata minimal nilainya 82 untuk ijazah SMP atau ijazah SMA tergantung programnya. Lalu IELTS, lalu nanti akan ada apa sih kayak buat essay gitu ya teman-teman ya. Nanti dari Kaplan akan kasih 3 pilihan topik, tinggal pilih salah satu aja. Nah itu syarat untuk kalau dapat scholarship-nya. Nah kalau untuk bisa mempertahankan itu, murid-murid harus lanjut bachelornya di Kaplan gitu. Karena kalau kalau enggak, nah nanti muridnya disuruh top up nih 50%-nya gitu. Ya, jadi maksudnya kalau ketika teman-teman nanti konsultasi dengan parents and students, menurutku jangan lupa mention itu karena jangan sampai lah orang tua atau studentsnya merasa kayak lo nggak diinfo gitu ya, jadi kayak terjebak atau apa kayak gitu. Misal mereka kita kan nggak pernah tahu nih karena aku beberapa kali case itu menemukan students yang kayak oh, aku sampai diploma aja deh dan aku mau cari kerja dulu gitu misal. Nah itu kan nggak bisa gitu ya, itu paling temen. Thank you Mike. Thank you, Cigus. Thank you, Michael. Ini menarik ya tentang scholarship. Dan mungkin akan ada pertanyaan lanjutan. Tapi so far sudah ada pertanyaan ya. Yang pertama, lagi untuk tanya untuk Murdoch ya. Murdoch University, apakah nanti student setelah graduate bisa lanjut ke honors degree yang ke Aussie selain Murdoch University? Oke, jadi untuk menjawab yang ini sebenarnya Murdoch program ini lumayan fleksibel, as I can say. Karena even students-nya itu sebenarnya setelah selesai dari diplomanya Kaplan Singapura, itu mereka bisa langsung continue ke bachelor degree-nya yang di Murdoch Australia. Itu langsung bisa. Dan itu langsung ke transfer ke year 2, guaranteed. Selama tidak ada sorry, selama tidak mengganti jurusannya. Jadi misalnya diplomanya itu bisnis, terus habis itu bachelornya IT, ya nggak bisa. Nah itu harus ngulang, gitu ya. Tapi kalau misalnya jurusannya masih relevan, masih sama, jawabannya iya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah jadinya bisa top up untuk yang honors degree di Aussie, bisa. Tapi harus di-highlight juga teman-teman bahwa ketika transfer ke Aussie, berarti uang sekolah dan durasinya ngikut yang di Aussie. Ya, tidak bisa untuk uang sekolahnya yang di Singapura. Perbedaannya di mana? Karena sebenarnya timelinenya itu sedikit berbeda antara Merdok Aussie sama Merdok Singapura. Kalau di Singapura, itu kita 1 tahun, itu 3 semester. Kalau yang di Aussie-nya, setahu saya, itu 2 semester. Gitu. Jadi, secara durasi bakal jadi sedikit lebih panjang. Gitu. Oke? Semoga menjawab pertanyaannya.
Oke, thank you. Berarti ini mungkin juga bisa jadi options nih buat student-student yang mungkin di awal parentsnya jangan langsung jauh dulu ke Singapura dulu aja gitu ya. You can start in Singapore, then you can transfer later on. Tapi kalau sudah fall in love in Singapore ya langsung aja ya sampai lulus di sana. Benar, Jadi benar. scholarship-nya tetap berlaku 50%-nya, ya nggak Jikris? Betul. Ya, selanjutnya pertanyaan tentang entry requirements nih. Ya, Mm-mm. terima Pearson IGCSE dan A-level atau tidak? Gimana? Oke, kalau untuk yang ini I have to check sama admissionsku karena kayaknya Pearson IGCSE sama A-level ini lately baru lumayan banyak yang nanya sama aku. Tapi em, kalau dari caseku beberapa tahun yang lalu, honestly, aku belum ada students dari Pearson IGCSE sama A-level. Tapi harusnya it should be okay karena jatuhnya secara qualifications kurang lebihnya mirip seperti itu. Tapi untuk make sure ini aku bakal cek dulu sama admissionsku ya supaya nggak PHP. Ya, oke. Nanti let us know ya. Yes, Jadi sure. after days, teman-teman yang hadir di webinar, jangan khawatir kalau masih ada pertanyaan lanjutan gitu ya. Betul. Yes, education team is ready to answer. Di sini ada saya, Susan, dan ada Mas Farid juga gitu ya, yang ready to answer all of your questions. Langsung drop chat aja ke kita, either di grup or personal gitu ya, untuk pertanyaan lanjutan. Or even misalnya, setelah ini kita kan juga akan sharing untuk prospektusnya ya, Michael ya. Jadi Betul. teman-teman juga bisa refer back to the program details and the requirements sama kira-kira major apa dari university mana yang mau ditawarkan ke student seperti Yep. itu. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh silahkan gitu ya. Tadi sih saya tertarik lihat klub-klubnya ada badminton dan sebagainya. Belum ada klubnya padel sama pickle ya. Wah, itu OTW kayaknya Ci ya. Iya, Kayak OTW kan iya, melihat iya. semenjamur ini. Betul, betul, betul. Jadi, eh boleh nggak sih students misalnya create their own club gitu? Oh, Initiate, boleh. boleh kan ya? Ya. Thank you pertanyaannya. Yes, jadi aku juga sering banget mendapat pertanyaan ini. Whether possible nggak sih kalau misalnya ternyata interest clubnya mereka tuh belum ada di Singapura? Yes, itu boleh banget untuk dibikin. Jelas ada requirements-nya ya. Jadi kayak perlu punya member minimal 5 gitu-gitu. Tapi yes, itu possible banget gitu. Ya, so itu ya teman-teman. Jadi eh, ada yang bilang gimana sih kalau di Singapura nanti activity-nya seperti apa? Well, you actually can create your own club, gitu ya, untuk bisa connect sama teman-teman yang study di Kaplan juga. Jadi kan memang kuliah nggak cuma sekedar belajar aja ya, tapi the whole student experience is also important as well. Nah, ada Betul. pertanyaan untuk Northumbria dan UCD juga bisa transfer langsung ke sana kah? Kalau iya, di semester keberapa? Oke, nah kalau untuk Northumbria sama UCD ini sebenarnya programnya agak unik. Karena kalau yang spesifik UCD itu sebenarnya mereka bisa completion their final semester di Irelandnya. Jadi instead of transfer sebenarnya aku lebih rekomen untuk dia ambil yang final completions untuk final semesternya. Reason wise, karena kalau misalnya kalian transfer, bisa jadi kalian tuh bahkan cuma kena exemptions di beberapa subjeknya di tahun pertama, which is jatuhnya secara durasi jadinya lebih panjang dan harganya jatuhnya lebih mahal. Meanwhile, kalau yang dia ambil yang completions final semester itu, jatuhnya kan dia tetap bayarnya bayar yang Singapura. Cuma mereka completionnya di Irelandnya aja. Itu jatuhnya lebih beneficial sebenarnya untuk students. Nah, kalau Northumbria, so as far as I know, sebetulnya belum ada program yang seperti ini, atau lebih tepatnya belum ada students yang melakukan hal seperti ini. Karena kalau UK itu pertimbangannya, yaitu tadi, living cost-nya jatuhnya jauh sekali lebih mahal, hampir 1,5 kalinya gitu kan. Apalagi location-nya dia di Newcastle, bukan yang kota kecil banget gitu. Jadi pasti parents atau students itu kalau considerations yang mereka ambil Northumbria di Singapura itu biasanya tuh karena memang itu program kita yang paling murah. Jadi akan berbanding terbalik kalau misalnya ternyata dia tiba-tiba mau transfer ke UK. Waduh, jadinya harganya jadi jauh lebih mahal gitu. Jadi em, itu kurang lebih untuk jawabannya yang pertanyaan ini tadi. Gitu. Oke, thank you. Tapi Mhm. ini Michael, agent-agentnya Yes. ya banyak sering yang ngirim ke UK. Jadi mereka Oh, oke. ada jual mahal. Oh, oke. Make sense ya. Jadi masih masih mungkin ya sebenarnya ya. Ya, ya.
Ya, ya, mungkin kalau ke Singapura soft landing dulu gitu Oh ya. iya, iya, benar, benar, benar. Untuk adaptasinya tok dulu Stepping aja ya. stone. Iya, Betul, betul. betul. Oke, oke, selanjutnya. Em, untuk akomodasi on campus, apakah guaranteed untuk international student dan apakah bisa stay untuk the whole duration? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus dan saya tadi lupa mention di presentation bahwa sebenarnya kita dari Kaplan Singapura kita tuh nggak punya on-campus accommodations. Dalam arti saya nggak punya untuk yang Kaplan Residence kayak gitu tuh, saya nggak punya gitu. Karena it's actually not so common, terutama untuk private institutions di Singapura punya such things. Nah, tapi in return saya punya accommodation partner yang biasanya saya bisa rekomendasikan dalam artian banyak student scaffoldnya yang di situ. Nah, secara lokasi, apakah itu ada yang dekat kampus atau harus jauh sekali? Nah, karena ini jatuhnya partner, teman-teman, opsinya itu ada banyak. Bahkan aku punya partner yang salah satu tempat tinggalnya itu, dia kalau buka kamar, itu langsung lihat gedungnya Kaplan. Itu ada. Tapi ya mahal, karena itu di tengah kota banget, gitu. Atau mau yang perlu mobile by apa namanya by MRT dan segala macam itu juga ada opsinya. Jadi tergantung disesuaikan dari kenyamanan dan juga budgetnya seperti itu. Gitu. Oke, thank you. Jadi mungkin kalau student-student yang nanti akan kuliah di Singapura, optionsnya banyak ya Michael ya. Betul. Options cukup banyak dan I believe Kaplan Singapore is very supportive as well untuk memberikan option gitu ya. Jadi teman-teman yang Betul. misalnya lo tapi saya nggak punya kenalan di Singapura, do not worry, jangan khawatir. Nanti dari tim Kaplan Singapura juga akan bantu untuk reconnect gitu ya, or recommend Betul. beberapa Betul. akomodasi yang available untuk studentnya. Betul Baik, sekali. baik, baik. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, boleh silahkan di drop aja. Teman-teman di sini boleh silahkan. Hmm, well, kalau misalnya nih ada prospective student or even Mhm. dari sekolah tertentu ingin study tour gitu, boleh kan ya? Jadi nanti bisa dibantu arrange sama tim Kaplan. Bisa Ci, tapi jangan mendadak ya. Jangan Ya. ya nanti H-1 gitu saya juga pusing kalau begitu ya. Jangan. Nah, normalnya itu untuk yang request kayak gini tuh biasanya kita ngomong paling mepet itu 4 weeks before. Mm-mm. Supaya kita bisa arrange, maksudnya staffnya ada yang di sana, kayak saya atau Ci Grace harus travel gitu kan. Jadi kan supaya kita lebih nyaman semuanya lah, nggak last minute preparation bang. Iya, biar bisa proper ya. Eh, Benar, benar, benar. baik, baik. Ya, I think karena kalau Singapura kan cukup dekat ya. Jadi kalau misal Betul, betul. student-student nanti mungkin misalnya nih libur Lebaran ya, libur Lebaran Nah, atau libur benar, kenaikan kelas gitu ya. benar. Itu yang kayak gitu yang sebenarnya saya kalau bisa tolong minta tolong sama teman-teman sekalian yang hadir di sini, kalau mau ada campus visit, minta tolong banget jangan H-1. Karena kalau H-1, saya nyari staffnya pusing juga. Kalau saya atau Cik Grace lagi nggak di Singapura, kalau kita basically anytime. Jadi kita bisa bantuin selama kampusnya buka, kita selalu punya, karena kan kita ada kartunya, kita ada aksesnya, bisa masuk gitu. Cuma kalau misalnya H-1, terus habis itu hari libur, kan nggak bisa dibantuin gitu kan. Cuma yang pasti jangan pas public holiday, jangan weekend. Karena itu pasti nggak ada staff yang di situ. The rest, aku masih bisa coba usahain. Gitu. Oke, oke. Thank you. Dan as long as I remember kalau tadi lihat dari locationnya, Kaplan juga lokasinya cukup oke ya, dekat dari Ya, kalau mau cari benar. makan, ya kan. Benar. Nah, mau di mana-mana dekat MRT station juga gitu ya. Yes, It's very accessible buat students gitu ya. Jadi nggak bingung gitu kalau mau kemana-mana. betul, betul, I believe jadi juga lebih punya banyak option untuk accommodation ya betul. buat student yang akan studi di Kaplan Singapura. Oke, dari Oke. em, Mas Farid mungkin? Iya, betul. Ya, Silahkan Mas. hai Michael, Chris. Yes. Mau tanya untuk kalau yang transfer itu student, misalnya pengen transfer itu apakah harus di-mention di awal ketika aplikasi, ataukah bisa along the way? I mean, ketika dia apply diploma bachelor, kemudian tiba-tiba di diploma sudah di Kaplan drop untuk bachelornya lanjut di Australia atau di UK seperti itu? Jawabannya nggak perlu di-mention dari awal, Mas.
Karena Hmm. saya juga tidak merekomen. Ya, ya. Oke. Untuk apa mention di awal ini tujuannya sebenarnya lebih ke arah kalau misalnya kita, karena kan sebenarnya gini, secara application proses kalau sama Kaplan Singapura saya selalu merekomendasikan untuk apply-nya tuh level per level instead Hmm. of langsung um, s- di Oke. application form langsung ditulis misalnya diploma plus bachelor, karena Hmm. seringkali case-nya itu students itu ketika sudah diploma bachelornya mereka berubah pikiran. Nah, Hmm. nantinya pas dia nggak baca, nggak teliti, nggak ngecek lagi kayak gitu, nanti kalau misalnya di apply-nya sesuai dengan application form itu, malah jadi kasus kan. Nah, ini berlaku juga untuk yang transfer itu. Sehingga saya personal preference-nya sebenarnya lebih prefer untuk yang level by level. Hmm. Termasuk juga ini tadi mengantisipasi kalau anaknya ternyata mau transfer ke Aussie atau ke UK. Gitu. Berarti student visanya juga level by level ya? Betul. Jadi karena kita nggak punya package. Hmm. Gitu. Oke. Good. Thank you. Yes, siap. Ada lagi nggak kira-kira dari teman-teman? Oke, mungkin masih berpikir atau lagi Mm-mm. membayangkan case studentnya gitu ya. Betul, betul, betul. Tapi biasanya kan nanti kalau pada saat ada pertanyaan atau nggak ketemu student kan boleh langsung just drop us a message or even a Betul, call, silahkan gitu ya. betul. I believe we can work closely with Kaplan juga. Jadi Mm. Michael sama Cigres kan base-nya di Indonesia juga nih gitu ya. Tidak ada time Betul. difference. Also reachable very so far. Mereka benar-benar fast respond juga. Jadi teman-teman kalau ada inquiry later on gitu ya, misalnya nih bingung program gitu ya. Kadang tuh biasanya mungkin pertanyaannya di Kaplan tuh bingung program sih, Michael. Kayak Mhm. misalnya nih double major, terus durationnya seperti apa Ya, gitu loh ya, ya ya, ya, nggak ya. sih? Nah, ya Ya, kayak betul, gitu betul. sih. Nah, ini another thing yang mungkin aku juga bisa highlight karena pada dasarnya kalau di Kaplan, any diploma program itu bisa leads to any bachelor program. Beda kalau misalnya sama beberapa private institutions itu kan mereka spesifik ya. Oh, diploma yang ini nanti cuma bisa masuk ke bachelor yang A, B, C, D gitu. Nah, kalau di tempatku sebenarnya secara dia masih selama dia masih satu induk atau satu apa ya ngomongnya ya, satu faculty lah kalau di Indonesia gitu ya. Jadi kayak bisnis sama-sama bisnis itu mereka masuk ke any program itu masih bisa gitu. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Misalnya ada yang mau lanjut honors di Murdoch Aussie, apakah visanya diurus atau studentnya urus sendiri? Oh, oke. Kayak Kak. ini udah mikir spesifik student case soalnya, Ya, Michael. boleh. Jadi Kak, ini berarti sudah masuk lanjutan nih. application ya. Habis ini saya tunggu ya Yes. siapapun yang bertanya ini ya. Jadi, kalau ini jawabannya adalah tidak diurus sama Kaplan, tapi balik lagi ke agentnya. Karena pada dasarnya untuk applications ini balik lagi ke agentnya kok. Jadi bukan kita yang ngurus. Pada dasarnya ini bisa leads ke your new number dan new enrollment. Gitu. Oke, oke. Thank you. Baik. Kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan gitu ya, teman-teman. Tapi just to remind, nanti setelah webinar ini kami juga akan share marketing materials ya, atau enggak prospektus yang bisa dicek kembali. Misalnya, wih, tadi kan spesifik program pasti tuition fee-nya kan berbeda-beda. Berbeda. Betul. Oh, ha. Kalau boleh di-share mungkin range-nya gimana? Misalnya kayak bisnis Oke. berapa? Boleh di-share? Kalau untuk kalau untuk program English per level itu di Singapura dolar 3.000 per level. Kita punya 5 level totalnya. Foundation itu tahun ini ada di 5.369. Sorry, 5.000 5.000 komanya saya lupa persis tapi kurang lebihnya 5 ribuan itu. Kalau yang diploma program itu tahun ini di 15.369. Kalau yang itu ingat soalnya 369 Pitagoras ya. Saya kira nama restoran. Bukan ya kalau yang itu jangan. Jangan harganya beda kalau sama restoran ya. Nah, cuma kalau misalnya kayak bachelor degree gitu-gitu pada dasarnya lumayan variatif.
Kayak partnerku yang paling murah itu so far tetap dari antara Northumbria atau Portsmouth itu harganya kurang lebih mirip di 20 ribuan Singapura dolar. Lalu followed by Murdoch University itu di 34 ribuan Singapura dolar. Lalu yang paling mahal itu sama UCD. UCD itu untuk completion 18 bulan itu di 40 ribuan. Jadi di bachelor program ini atau semua program yang tadi saya mention itu sebenarnya adalah uang bukan per tahun ya teman-teman ya. Tapi itu sudah sampai dengan durasinya selesai. Jadi kayak misalnya tadi aku bilang UCD 40 ribuan Singapura dolar itu untuk durasi 18 bulan. Atau kayak misalnya tadi diploma 15 ribu itu sampai dengan 8 bulannya itu selesai. Gitu. Oke. Oh ya, Michael, mau tanya juga Yes. tadi untuk masalah eh, age, Mm-mm. umur. Jadi tadi Mm-mm. yang 15 itu kan untuk foundation, 15 atau Betul. 16. Nah, kalau untuk diploma atau bachelor apakah juga bisa terima untuk student yang under 18 gitu? Karena kan ada beberapa student misal Betul. yang Jadi apa namanya acceleration, nah itu yes, program. umurnya lulus SMA sudah baru 16 atau 15 bahkan. Ya. Jadi kalau untuk diploma programnya saya itu tuh age-nya spesifik di 16. Kalau bachelornya 17. I Jadi see. dia berjenjang gitu, Mas. Tapi pada dasarnya itu bisa di bisa karena setahu saya secara requirements itu kita butuhnya itu by ini by enrollment. Jadi bukan 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 kayak misalnya nih dia ambil intake-nya di Juli untuk foundation misalnya. Hmm. Terus habis itu ternyata dia ulang tahunnya tuh di Oktober, di Agustus gitu. Jadi kan masih ke pending 1 bulan kan. Hmm. Nah, setahu saya kisah kayak gitu tuh masih bisa diterima. Hmm. Heeh. Terus another thing yang saya perlu highlight mungkin lebih ke arah intake. Jadi teman-teman di sini nggak perlu worry karena pada dasarnya intake itu opsinya lumayan banyak. Saya hampir setiap bulan tuh ada intake untuk program yang berbeda. Ini saya kasih untuk highlightnya supaya teman-teman gampang ingatnya aja. Karena saya juga ingatnya caranya seperti itu. Jadi foundation itu saya buka setiap bulan ganjil. Jembatan keledainya adalah syaratnya dari syaratnya dari foundation ini adalah anak-anak lulus kelas 9. Kelas 9 ini adalah ganjil, angka ganjil. Jadi intake-nya setiap bulan ganjil. Nah, diploma itu pada dasarnya saya butuhnya requirements-nya lulus kelas 12. 12 ini genap. Jadi saya bukanya intake-nya setiap bulan genap. In total, saya itu punya 6 intake per level, per foundation ataupun diploma. Jadi, makanya tadi saya bilang setiap bulan itu ceritanya kayak saya punya intake, nah karena ini. Gitu. Ya. Nah, kalau bachelornya itu macam-macam. Jadi kayak misalnya Murdoch itu 1 tahun tuh dia punya 3 intake. Intake-nya dia itu di Januari, Mei, tahun ini Agustus. Tahun lalu September. Nah, kalau misalnya kayak Northumbria, UCD, Portsmouth, itu biasanya mereka setahun cuma punya 2. Nah, duanya ini tergantung daripada uninya. Jadi kalau misalnya kayak Northumbria itu biasanya adalah Maret sama September. Tapi mereka punya April sama Oktober juga untuk program communication misalnya. Nah, ini biasanya teman-teman untuk ngapalin, lihat intake kayak gini, itu lihatnya dari prospektus. Di prospektus yang kita udah ada. Gitu. Nggak perlu untuk ngapalin banget-banget karena saya tahu programnya yang perlu dihafal banyak gitu ya. Oke, thank you. So just to make sure terakhir untuk yang scholarship. Jadi Mhm, kalau misalnya dia ambilnya programnya diploma dan top up lanjut ke program lanjutan Murdoch gitu misalnya ya. mhm, mhm, mhm. Itu berarti pada saat diplomanya dia sudah langsung dipotong 50%. Betul, Atau oh, oke oke. betul. Jadi di offer letternya nanti bakal stated adanya scholarship yang sudah dikurangin. Oke oke. Mhm, Baik. gitu. Berarti dari Jadi ini 15 juga another ribuan thing tadi. yang buat dari 15 ribuan tuh tinggal bayar 7 ribuan sih. Hmm. Heeh. Nah ini juga nanti aku minta tolong untuk agentnya bantu ngecek untuk offer letternya ini. Kadang kalau misalnya dia dapat scholarship tapi ternyata di situ nggak stated, terus habis itu mereka udah sign, nah itu kita nggak bisa ganti by system untuk paymentnya.
Jadi sebelum sign, make sure untuk di situnya udah stated gitu. Oke, thank you, thank you. Baik, jadi I think that concludes our discussion Yap, today. Jadi kita sudah lihat, hopefully product refreshment ini buat teman-teman yang udah pasti ya, biasanya udah tahu kapan Singapura, ini refreshment lagi gitu ya, updates terbarunya seperti apa, PIC-nya siapa saja, kemudian nanti kita juga akan sending prospektus yang baru. Ini semoga berguna untuk konseling nanti ya. betul. Again, as usual, feel free to talk to us after this. Jadi semua application seperti biasa akan dikirimkan ke emailnya Yes Education. Nanti kita akan bantu untuk submit ke Kaplan. Baik, oh last Yap. one, application fee. Oh iya. Ya, Application fee-nya aku di 523,523,20 Singapura dolar. Kenapa saya ngomongnya sampai komanya saya tulis? Karena kalau teman-teman buletin di 524, nanti pasti saya selalu punya email dari finance-nya saya untuk minta bank details. Mohon maaf, ini Singapura soalnya, jadi agak riweh urusan beginian. Jadi saya bilang 523,20. Minta tolong banget kalau bisa jangan dibuletin. Nanti kita pusing. Ya, harus bolak-balik ke teman-teman minta bank details. untuk refund koma-komanya ini ya. Betul, yang di refund 0,8 bahkan ya. Itu sama admin fee juga habis. Itu. Oke, oke. Is there any promotion application fee waiver or anything? Betul, jadi untuk periode ini saya masih punya application fee waiver. Cuma ini konsepnya adalah cashback, teman-teman. Jadi they have to pay first, nanti di pembayaran pertamanya dia, di uang sekolahnya itu akan langsung otomatis dipotongkan application fee, sejumlah application fee-nya itu. Jadi periodenya ini hanya sampai di 10 Maret. Sampai di 10 Maret gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau sekiranya ada students yang berminat, boleh banget untuk bisa secure promotion ini, terutama untuk merit scholarship-nya. Karena slotnya kita udah nggak banyak. Jadi for your information, scholarshipku itu kuotanya ada 100, 100-nya ini tapi bukan buat Indonesia, tapi untuk Southeast Asia plus South Korea. Yes, jadi buat teman-teman sekalian, kalau misalnya ada prospective student, please langsung dulu di-submit. Setidaknya aku bisa log untuk namanya dulu. Gitu. Oke, Okay, thank you so much, Ci Grace, thank you so much, terima Michael, kasih. thank you so much teman-teman yang udah hadir di sini, Mas Farid as always my companion ya kalau webinar ASI ya. Thank you untuk waktunya semua dan kita akan tetap keep in touch with you all ya, baik via WhatsApp or call or emails ya. Thank you everyone, have a nice Terima day. kasih. Thank you Bye-bye. See semuanya. you. Bye-bye.